Cerita ini berdasarkan kisah nyata teman saya yang bernama Evan. Keluarga ini bisa dibilang keluarga besar, karena rata-rata mereka menempati rumah secara bersamaan. Hal ini terjadi setelah ibu Evan meninggal dunia yang diyakini karena penyakit bawaannya, yaitu stroke. Namun beberapa keluarga lain tidak mempercayai akan hal itu, sehingga menimbulkan konflik tersendiri dari keluarga itu. Ayah Evan bernama Pak Bardi. Di rumah itu juga, orang tua Pak Bardi tinggal secara bersamaan. Selebihnya adalah saudara-saudara Evan, yaitu Om Agung, Mbak Maya, dan serta anaknya yaitu Suci. Evan waktu itu masih berusia 10 tahun. Sepeninggal ibunya, Evan selalu bermimpi bahwa dia selalu didatangi ibunya untuk menyampaikan sesuatu. Bersamaan dengan itu, Evan juga sering mendapati sosok wanita bergaun putih dengan wajah penuh yang sangat hancur menangis di dekat sumber rumahnya. Di rumah Evan terdapat 4 kamar dan 1 gudang. 1 kamar untuk dirinya serta Suci yang sengaja ditempatkan menjadi 1. 1 kamar lagi untuk kakek dan neneknya. 1 lagi untuk Om Agung dan Mbak Maya, serta yang terakhir untuk Pak Bardi. 7 hari setelah kematian Ibu Evan. Malam itu merupakan malam ke-7 peninggalan Ibu Evan. Tatapan Evan masih kosong seperti tak ada pikiran sama sekali. Di usia yang ke-10 tahun, dia telah ditinggal oleh orang yang dicintainya. "Pah, Mama pulang ke rumah kapan?" tanya Evan. "Nak, Mama udah di surga," jawab Pak Bardi. "Enggak, Pak. Tadi Evan mimpi katanya Mama mau datang ke rumah. Mama kangen sama Evan," ucap Evan dengan polos. Mengetahui hal itu, Pak Bardi merasa ketakutan jika nantinya Evan selalu memikirkan kedatangan ibunya. "Evan, sana masuk ke kamar tidur sama Suci, udah malam. Papa hantar ya," ucap Pak Badri. "Mama malam ini mau datang kan, Pak?" tanya Evan. Pak Bardi hanya diam. Kakak Evan yang bernama Abah Salim mendatangi Evan. "Evan mau bobo sama Abah?" tanya Abah Salim. "Gak mau, Evan mau tidur sama Mama," teriak Evan sambil menangis. "Mama pasti datang kok," ucap Abah Salim. "Bah, jangan gitu, gak baik," ucap Pak Badri. "Mama mau datang, Bah." "Iya Evan, Mamamu nanti akan datang. Sekarang Evan tidur dulu ya. Udah malam, yuk Abah antar ke kamar. Kasihan Suci gak ada yang nemenin," ucap Abah Salim. "Iya, Bah." Abah Salim menggendong tubuh Evan yang agak kurus sebab memikirkan ibunya. Setelah mengantarkan Evan ke kamar dan memastikan Evan telah tidur, Abah kembali ke tempat Pak Badri. "Badri, jangan terlalu mengekang anakmu. Kasihan, dia masih kecil," ucap Abah Salim. "Bah, aku gak tega melihat Evan masih memikirkan Ranti. Aku ingin Evan ceria seperti biasa. Sebenarnya kematian Ranti masih menjadi misteri sampai sekarang. Jika dia terkena stroke, mengapa Evan selalu menceritakan kepada Abah bahwa dia sering bermimpi Ranti dengan wajah yang sangat hancur?" ucap Abah. "Wajah yang hancur?" tanya Pak Badri. "Semestinya kita terus mendoakan si Ranti agar dia tenang." "Tapi Bah, apa betul Ranti akan datang ke rumah lagi?" "Mengenai hal itu, kemungkinan dia bisa mendatangi rumah ini," ucap Abah. "Untuk apa, Bah?" tanya Pak Badri. "Untuk bertemu Evan," jawab Abah singkat. "Jika memang begitu, aku yakin kedatangannya bukan hanya untuk menemui Evan, tapi juga ada maksud tertentu," ucap Pak Badri. "Tak usah kau pikirkan, tidurlah sana. Kau juga perlu mengistirahatkan tubuhmu," jelas Abah. "Siap, Bah." Pak Badri menuju kamarnya yang hanya ditempati olehnya sendiri, sedangkan Abah menuju kamar Mbah Uti, istrinya. "Ada apa dengan Badri?" tanya Mbah Uti. "Dia masih memikirkan Ranti," jelas Abah.
Aku yakin Ranti akan kembali ke rumah ini untuk menuntut balas kematiannya. Abah hanya terdiam. Tidurlah, malam ini sudah malam ke-7 kematiannya. Tak patut kita menceritakan si Ranti. Jelas Abah. Bahuti langsung menyelimuti tubuhnya. Tampaknya ada beberapa ketakutan yang digambarkan dengan raut wajah Bahuti mengenai kematian misterius anaknya. Beberapa jam lagi subuh bergema. Keluarga Abah Salim biasa bangun malam untuk mempersiapkan diri menuju waktu subuh. Begitu juga dengan pekerjaan rumah yang dikerjakan sebelum waktu subuh agar di pagi hari seluruh keluarga bisa berkumpul bersama tanpa kesibukan. Mbak Maya selalu mendapatkan tugas untuk mencuci perabotan dapur di dekat sumur. Biasanya hal ini dia lakukan bersamaan dengan Ranti. Tapi karena Ranti sudah tidak ada, akhirnya dia lakukan sendiri. Mbak Maya pernah bimbang akan tindakannya yang nekat untuk mencuci perabotan dapurnya di dekat sumur. Karena tempat itu disebut-sebut sebagai tempat yang sangat angker di bagian rumah milik Abah Uti dan Mbah. Namun, karena belum adanya renovasi mengenai pembuatan tempat khusus mencuci perabotan dapur, alhasil sumur merupakan tempat yang sangat kompleks untuk dijadikan sebagai tempat mencuci. Awalnya Maya tak merasakan hal merinding apapun ketika dirinya berada di sumur. Namun ketika dirinya mengambil air di sumur menggunakan timba, tiba-tiba airnya berubah menjadi bau amis dan bahkan warna dari air itu berwarna sedikit memerah. Maya langsung melemparkan timba itu ke dalam sumur. Dia mundur ke belakang karena merasa ada yang aneh. "Sumurnya?" ucap Mbak Maya. Dari dalam sumur Maya mendengar sesuatu yang tak biasa. Suara rintihan minta tolong sembari menangis. Suara itu lebih tepatnya mirip dengan suara Ranti. "Tidak, kamu udah mati!" teriak Maya. Secara perlahan sosok Ranti keluar dari sumur itu dengan rambut yang menutupi wajahnya, serta seluruh tubuhnya berwarna putih pucat dan basah kuyup. Kedua tangannya menunjukkan ke arah Mbak Maya yang masih mematung. "Maya, tolong aku!" "Tidak!" Teriakan Maya itu membuat seluruh keluarga yang berada di dalam rumah langsung menuju ke arah sumur. Om Agung selaku suami dari Maya memiliki firasat buruk mengenai teriakan ini. Dia bergegas menuju sumur. Abah serta Pak Badri juga menyusul di belakang Om Agung yang duluan menuju sumur. Om Agung terkejut ketika mendapati istrinya duduk tersimpuh sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air mata Mbak Maya berceceran. Mbak Maya merasakan trauma berat. Om Agung langsung memeluk tubuh istrinya. "Ranti, dia keluar dari sumur itu," ucap Maya. "Ranti?" tanya Om Agung. "Dia memintaku untuk menolongnya." Sudah. Kamu hanya stres ringan," jelas Om Agung. Abah dan Pak Badri mendatangi lokasi dan mendapati Agung sedang memeluk Maya. "Bawa Maya ke dalam, Gung," ucap Abah. "Baik, Bah." Agung membawa Maya ke dalam rumah, diikuti oleh Abah. Kini tinggal Badri sendiri yang masih menatap kosong ke arah sumur. Perlahan Badri mendekati sumur itu, dia mulai penasaran. Mengapa hanya dia saja yang belum mendapati istrinya? Evan serta Maya sudah menyaksikan langsung Ranti di sumur itu. Mengapa hanya dia yang belum melihatnya? Badri seperti mendengar sesuatu. Suara rintihan dan tangisan minta tolong. Suaranya terdengar jelas dari dalam sumur sana. Tangannya ingin menggapai tali timba dan ingin menengok ke dalam sumur itu dengan mata telanjang. Nafasnya memberat manakala suara itu sangat jelas. Ketika tubuhnya ingin menengok ke bawah sumur, tiba-tiba, "Badri!" teriak Abah. Badri terkejut dengan teriakan panggilan dari Abah. Hampir saja tubuhnya terjatuh. "Abah? Masuk ke dalam!" teriak Abah. "Baik, Bah." Badri mengundurkan keinginannya untuk melihat bagian dalam sumur yang disebut-sebut sebagai awal rintihan tolong itu terdengar. Badri menuju ke dalam rumah atas paksaan Abah yang menunggunya sedari tadi. "Mari masuk," ucap Abah. "Iya, Bah," ucap Badri sambil mencuri-curi pandangan ke arah sumur itu. Di dalam rumah, tepatnya di ruangan tamu, Maya masih menutupi hidungnya dengan tisu.
Ada trauma tersendiri yang masih menjadikan tubuhnya agak drop. Agung memijat-mijat leher bagian belakang Maya. "Bagaimana Maya? Apa yang kau lihat?" tanya Abah dan tiba-tiba datang bersama Badri. Maya menatap wajah suaminya, Agung. "Aku rasa ada yang tidak beres dengan kematian Ranti," ucap Maya. "Apa maksudmu?" tanya Badri. "Ranti. Dia seperti meminta tolong. Haruskah kita membongkar kuburannya dan mengotopsi ulang kematiannya?" Jelas Maya. "Kau gila. Ranti sudah 8 hari. Dia sudah meninggal. Apa yang diotopsi?" Jelas Badri. "Maaf Mas Badri, tapi kita memang harus mengotopsinya." Jelas Maya. "Tidak, aku keberatan," teriak Badri. Mereka berdua terus berdebat. Agung dan Abah tidak bisa berbuat apa-apa. "Tidak, harus diotopsi," ucap Mbah Uti yang melangkah menuju ruangan tamu. "Mbah Uti, bagaimana kalau kita tutup sumur itu?" pinta Mbah Uti. "Menutup sumur?" tanya Maya. "Jika sumur menjadi tempat kemunculan Ranti, pasti sumur itu akan memakan korban. Sebelum itu terjadi, kita harus menutupnya terlebih dahulu," pinta Mbah Uti. Gak bisa. Aku tidak setuju sumur itu ditutup. Sebelum kematian Ranti terselesaikan, jangan ditutup sumur itu." "Jangan gegabah," teriak Mbah Uti. "Uti," ucap lirih Abah. "Maafkan aku Maya. Aku hanya meminta sumur itu untuk ditutup sebelum hari ke-100 kematiannya," ucap Mbah Uti. "Hari ke-100? Ada apa dengan hari itu?" Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir dia benar-benar datang dan menampakkan diri ke hadapan Evan dan Suci. Prioritas kita sekarang adalah melindungi anak-anak kecil di rumah ini. Jauhkan mereka berdua dari sumur itu," ucap Mbah Uti. Atas penjelasan Mbah Uti, semua yang ada di tempat itu menjadi paham alasan permintaan sumur itu ditutup sebelum hari ke-100 kematian Ranti. Karena keputusannya sudah bulat. Keesokan harinya Agung dan Badri menutup sumur itu dengan menggunakan papan kayu yang suatu saat nanti akan dibutuhkan. Sumur itu bisa dibuka kembali. Hari ke-8. Di hari ke-8 ini, para keluarga sepakat untuk menutup sumur dan tidak berkeinginan untuk membuka sumur tersebut. Karena diyakini sumur tersebut menjadi sebuah petaka awal dari kemunculan Ranti. Begitu juga dengan Evan. Dia juga mulai beradaptasi sedikit demi sedikit terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini menjadikan kebahagiaan sendiri bagi Pak Badri dan juga keluarga lainnya, karena Evan sudah bersikap normal kembali. Hari ke-9. Suci mengajak Evan untuk bermain di dekat rumah Mbah Uti. Awalnya Evan tidak menggubris ajakan Suci. Namun karena Suci memaksa, akhirnya dia pun mengalah dan mengikuti keinginan Suci. Berhubung situasi di rumah sepi, Mbah Uti dan Abah sedang keluar, sedangkan Pak Badri dan Om Agung kerja. Hanya menyisakan Mbak Maya yang masih berada di kamar untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Awalnya tidak ada kendala sedikit pun, namun ketika Evan dan Suci masuk ke dalam kamar, tiba-tiba dari lemari Mbak Uti ada sesuatu yang menggerak-gerakkan lemari dengan kuat. "Van, itu apa?" tanya Suci. "Gak tahu Ci, Evan takut," ucap Evan. "Keluar aja yuk," pinta Suci. Ketika Evan dan Suci ingin keluar dari kamar, dari dalam lemari terdengar suara endusan nafas berat ditambah dengan suara rintihan tangis yang lirih. Tentu saja hal ini membuat Suci dan juga Evan keluar dari kamar sambil berteriak, "Ah!" Mbak Maya yang berada di dalam kamar terkejut mendengar hal itu. Lalu dia keluar sambil menanyakan apa yang sedang terjadi. Evan dan Suci menjelaskan bahwa di dalam lemari Mbak Uti ada sesuatu yang menggerak-gerakkan lemari dengan kuat, dan suara rintihan tangisan yang lirih serta suara nafas berat dari dalam lemari itu. Tentu saja hal ini membuat Mbak Maya ketakutan karena teror dari Ranti masih saja merongrong keluarganya. Malam harinya, seluruh keluarga dikumpulkan kembali atas permintaan Mbak Maya.
Alhasil, Abah memutuskan agar Suci dan Evan dilarang untuk bermain di luaran dan tetap di dalam kamar sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini dipertegas kembali karena Ranti masih memberikan teror yang mengejutkan selama Hal ini dipertegas kembali karena Ranti masih memberikan teror yang mengejutkan setelah sumur itu ditutup. Hari ke-10. Di hari ke-10 tidak ada gangguan sama sekali. Hanya saja Evan dan Suci merasa sangat bosan karena mereka berdua hanya bisa bermain di dalam kamar. Pak Badri serta yang lainnya merasa kasihan, namun apa daya, perlakuannya kepada Evan dan Suci memberikan tekanan berat, bahkan memberikan kebosanan sampai-sampai ada keinginan dalam hati mereka untuk memberontak dan kabur dari kamar untuk sekadar bermain dan melihat dunia luar. Hari ke-11. Semua masih seperti biasa, tak ada perubahan, bahkan Suci dan Evan sudah sedikit-sedikit paham alasan utama mereka berdua dikurung di dalam kamar. Hari ke-12. Mbak Maya merasa ada sesuatu yang aneh pada Mbak Uti. Karena ketika sumur telah ditutup, setiap menjelang sore, Mbak Uti kedapatan seorang berdiri di depan sumur. Namun, Mbak Maya masih menyelidiki lebih dalam mengenai pembenaran hal ini. Dia mengira kematian si Ranti ada kaitannya dengan Mbak Uti yang sedari tadi memberikan beberapa pantangan dalam keluarga seperti menutup sumur, melarang Evan dan Suci berkunjung ke kamarnya. Di hari ke-13 sampai 21, Om Agung dan Pak Badri jarang di rumah. Terkadang dia melembur di tempat kerjaan. Di hari ke-13 sampai 21, Abah mengingatkan kepada mereka berdua agar jangan terlalu jauh dengan keluarga. Hal ini diingatkan Abah kepada mereka berdua sebagai salah satu bentuk kewaspadaan jika suatu saat nanti Ranti menampakkan diri dan mengganggu Evan dan Suci. Karena Abah yakin bahwa Ranti akan menemui Evan. Namun sampai sini Mbak Maya merasa aneh. Mengapa Abah dan Mbak Uti melarang Evan untuk menemui Ranti? Di hari ke-22, Suci sakit. Hal ini membuat Mbak Maya membawanya ke dalam kamar pribadinya. Dimulai dari sinilah awal dari teror itu berlangsung. Evan sendirian di kamar. Pak Badri jarang di rumah. Om Agung juga terkadang lembur. Malam hari yang begitu sunyi, Evan hendak pergi ke kamar mandi. Niatnya hanya ingin pipis sesaat dan kembali lagi ke dalam kamar. Dia masih berdiri di hadapan kamar dengan kedua tangannya memegangi ganggang pintu. Sejatinya Evan menyadari akan amanat dan pesan bapak, serta kakek dan neneknya. Dia tidak boleh keluar dari kamarnya sebelum waktu yang ditentukan.